Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, ya, menyelenggarakan perkuliahan kita. Untuk minggu ini, saya akan menyampaikan topik tentang motor AC. Ya, jadi motor listrik arus bolak-balik. Ya, bahan perkuliahan adalah seperti berikut, ya, dari mulai bagaimana mengukur kecepatan putarnya, mengukur torsi, menghitung kecepatan torsi dan daya motor, lalu konstruksi motor induksi, putaran motor induksi, dan karakteristik torsi motor induksi. Ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana motor ini bekerja. Ya. Nah, untuk ketika motor bekerja, kita kan perlu tahu bagaimana cara mengukurnya. Ya. Jadi untuk mengukur kecepatan motor itu menggunakan berbagai macam cara. Ya. Salah satunya takometer. Jadi takometer ini seperti di gambar ini, ya. Jadi takometer itu adalah suatu motor kecil. Kemudian motor kecil tersebut dihubungkan dengan puli ke sumbu daripada motor yang ingin kita ukur. Jadi motor kecil, ya, bisa motor DC, ya. Kemudian dari kecepatan putar motor DC tersebut akan menghasilkan tegangan. Nah, dari situ kemudian kita bisa dapatkan berapa kecepatan motor tersebut. Cara lain dengan takometer yang pakai laser, ya. Kita kasih satu titik di benda yang berputar, lalu kita kasih laser, nanti dia akan berputar dan kita bisa mengukur berapa kecepatan putarnya, ya, dengan prinsip laser. Yang lain dengan menggunakan encoder. Jadi di yang berlubang tersebut kita kasih lubang pakai foton, ya, dari pergerakan lubang tersebut bisa diukur kecepatan motor. Kemudian untuk mengukur torsi, ya, ini pakai dinometer, ya. Jadi karena torsi itu adalah perkalian antara gaya kali jarak, ya. Jarak adalah berapa jarak dari sumbu ke gaya yang kita ukur, ya, atau biasanya kalau kita lihat di gambar ini jarak adalah dari sumbu sampai ke puli yang besar, sumbu yang terhubung dengan puli, ya. Jadi F kali L momennya, ya. Ya, kemudian karena gaya itu dalam magnetik itu BI kali L, ya, dengan medan magnetik kali arus kali panjang, ya, panjang kawatnya. Maka kalau dia ada belitan motor Z, ya, lalu jari-jarinya R, maka untuk motor, ya, momen torsinya adalah BIL ZR. Jadi kita kalau tahu berapa jumlah belitannya, berapa diameter daripada stator tersebut, ya, kemudian panjangnya, ya, panjang lengannya L, ya, jari-jari ini, ya, kali I arus yang dipakai oleh motor kali induksi magnetik yang diukur, kita bisa tahu berapa besar momen torsinya, ya. Kemudian hubungan antara kecepatan, torsi, dan daya motor, ya, karena gaya itu adalah torsi kali T, ya, kali detik, ya. Sedangkan tadi momen torsi itu sama dengan F kali L, maka P sama dengan T F kali L, ya. Lalu kecepatan adalah T kali L. Lalu untuk satu putaran, L-nya adalah satu keliling, ya, 2 PR, ya. Sehingga kecepatannya adalah N, berapa kali putaran, ya, N 2R kali P. Lalu dengan masukkan gaya P, F, gaya F, ya, pada poros,
maka kita dapatkan persamaan untuk daya adalah N2R pi kali F ya. Ini kan F-nya ini L ya. L-nya, maka hubungan antara daya motor P dengan torsi poros M memenuhi suatu persamaan P sama dengan 2pi N kali M ya. Jadi torsi itu berbanding lurus dengan daya ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan ya aturan-aturan standar ya, karena misalkan waktunya adalah sekarang RPM ya, radius per menit. Kemudian maka kita harus ubah ya persamaan P tadi ya. Ini P ya N per M ya, 2pi Nm itu kita ganti 2pi Nm dibagi dengan 60 waktu ya, dengan lalu kita ingin mengubah karena daya itu besar sekali ya dalam kilowatt, kita harus ubah tambahkan per 1000 ya, maka kita bisa dapatkan daya untuk motor itu dalam bentuk yang lebih sederhana ya. 2pi kita ubah angkanya, pi sama dengan 3,14 kali 2, lalu di 1 per ini ya 60.000 kita dapatkan 9549 ya dalam kilowatt ya. Oke, itu tadi cara ngukur daya, cara ngukur torsi ya, dan cara ngukur kecepatan dari sebuah motor. Nah, sekarang bagaimana untuk motor induksi ya? Jadi motor induksi itu bagannya adalah sebagai berikut ya. Ini motor induksi dengan 3 lilitan ya, 3 fase ya. Jadi fase pertama kawatnya nanti terus ke fase yang N, lalu ke I1, kemudian ada kawat yang dari N juga ya, yang di sini juga kawatnya terhubung tengah-tengah ya. Jadi semua kawat-kawat di sisi U, V, W ini tengah-tengahnya terhubung. Kemudian dia ada arus ya, arus yang saat itu positif dia masuk, kan arus 3 fasa itu kan dia berubah-ubah ya. Jadi ketika ini positif, tapi ada juga arus yang lain yang negatif keluar ya. Nah kemudian ya di sini ada magnet, ada besi dililiti, kalau dikasih arus dia akan menjadi magnet ya. Besar bentuk magnetnya utara atau selatan tergantung arusnya positif atau negatif ya. Kemudian di sini ada cangkangnya yang membuat magnet itu akan mengimbas ya dalam sangkar motor ini ya, sehingga ini akan timbul gaya magnet yang akan mendorong motor itu untuk berputar ya. Jadi ini ya seperti ini, sama dengan gambar tadi ya. Jadi ada, kalau kita kawatnya kita taruh di luar ya seperti ini terhubung sini, W1 dengan W ya, kemudian U dengan U juga, V dengan V, dia kan kawatnya kan V sendiri kan ada satu kumparan ya, 2 ujung kan, ujungnya ya terhubung ke V dengan V, kemudian nanti tengahnya ya akan terhubung dengan UVW ya. Nah kemudian ya karena listriknya itu adalah listrik 3 fase ya, ada yang ke kawat U kita hubungkan, ke kawat W kita hubungkan, kawat V, dia akan bentuk 3 fase seperti ini. Maka ini akan merubah induksi magnetik yang ada di sini sehingga membuat gaya, misalkan gayanya awal-awal ke sini ya kan ya, membuat arah motor ke arah sini, tapi begitu dia ini ya ke atas, dia membuat dorongan ke atas sehingga motornya berputar 120, kemudian terus 120 sehingga motor AC tersebut berputar ya. Nah, ini bisa Anda pelajari ya secara detail ya, bagaimana ketika sudut 0, ketika sudut 120, dan ketika sudut 240 dan sudut 360
ya. Ini dia gerakannya tidak step-step gitu, tidak, dia apa namanya, continue ya. Continue ini yang kita ambil hanya ketika di peak dari setiap fase saja, tapi sebenarnya dia gerakannya ketika di sini dia ada lagi gerakan yang sudut tertentu yang tidak kita bisa gambarkan ya karena terbatasnya ruangan, tapi dia akan bergerak secara kontinu dan setiap sudut-sudut ini yang akan mengubah arah putaran dari poros motor AC tersebut. Kemudian dari kondisi ya 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat, 360 derajat, dia akan terbentuk medan putar ya. Nah, medan putar ini akan menghasilkan medan magnet putar stator ya. Jadi yang mendorong itu adalah kecepatan yang mendorong dari motor itu bergerak ya karena ada medan putar tersebut ya. Jadi kecepatan daripada medan putar ini memenuhi persamaan F kali 120 per P ya. F ini frekuensinya, 120 ini angka ya, P itu berapa kutubnya ya. Dan ini adalah gambar daripada sangkarnya ya yang menyerupai dengan sangkar tupai ya. Jadi tadi rumusnya bahwa kecepatan medan magnet putar pada rotor sama dengan NS sama dengan FK 120 per P. Nah, di sini ada slip. Slip itu adalah perbedaan kecepatan antara medan putar dan kecepatan poros itu, jadi tidak sama dia kecepatannya ya. Jadi antara stator dengan medan putar dengan rotornya itu ada slip yang besarnya sebenarnya NS dikurangi NR. NS-nya dari mana? Dari atas ini ya, itu adalah medan putar stator. Kemudian N-nya rotor, ya kecepatan poros rotor per NS dikali 100%. Jadi dia ada slip. Slip itu perbedaan kecepatan antara medan putar dengan gerak putar porosnya. Ya. Jadi misalkan ada soal ini, yaitu frekuensinya 50 Hz, putaran rotor 140, 1440 RPM, memiliki kutubnya 4, kemudian kutub 4 berarti P-nya 2. Ya. Jadi ada 4 berikan, P-nya 2, sehingga besaran putaran medan magnet pada stator dan slip dapat dihitung, jadi kecepatan medan putarnya F kali 120, 50 Hz ke 120 per 2, kemudian slipnya NS per N ya. Jadi ada 4% slip ya. Kemudian konstruksi motor induksi. Jadi kalau kita lihat motor yang ada di lab ya, motor misalkan untuk mesin bubut ya, mesin bor ya, untuk pompa, itu kalau kita buka akan berbentuk seperti ini. Jadi dia ada poros, ada bearing, lalu ada belitan stator, ada terminal ya. Jadi kemudian menghitung daya inputnya adalah akar 3 dayanya untuk satu kutub ya. Akar 3 kali U adalah tegangan yang masuk ya, kali cos delta ya. Ini adalah faktor kerja ya. Jadi akar 3 U cos I-nya ada I seharusnya di sini ya. U kali I ya. Cos theta ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan rugi-rugi ya, ketika kita menjalankan suatu motor, kita coba pegang bodinya ada panas ya. Panas itu yang membuat rugi-rugi. Jadi daya yang masuk ke motor itu sebagian digunakan untuk menggerakkan motor, tapi ada sebagian lain yang jadi rugi. Kenapa rugi? Ya, karena motor itu kan memiliki lilitan ya. Lilitan itu ada kawat tembaga dan itu ada tahanan. Nah, tahanan ini yang akan memerlukan daya juga, akan mengisap daya tersebut. Kemudian ditambah dengan gaya gesekan. Nah, ini yang disebut dengan rugi-rugi ya. Jadi daya yang penuh itu dibagi menjadi daya untuk menggerakkan yang disebut dengan daya output, dikurangi dengan rugi-rugi daya.
Jadi kalau misalkan kita punya motor 1 kilowatt, nah belum tentu outputnya 1 kilowatt. Jadi karena ada rugi-rugi, dia bisa di bawah 1 kilowatt outputnya. Nah, perbedaan daya tersebut disebut dengan efisiensi. Jadi efisiensi daya input dari masukan listrik ya di P2 daya output, jadi daya output per daya input. Nah, daya output kita ukur kan pakai torsi yang sudah kita pelajari tadi ya, di mana P2 sama dengan M kali kecepatan sudut ya. Jadi kita bisa ukur berapa efisiensi dari motor tersebut. Nah, beberapa motor itu biasanya ditulis di nameplate-nya ya, ditempelkan berapa dayanya ya, misalkan dia diketahui di sini daya outputnya 5,5 kilowatt, tegangan 400 volt ya, harusnya 10,7, maka P1 input yang dia terima adalah AK3 kali 400 kali arus dikali cos θ-nya 0,88 ya. Kemudian dia di sini P kita dapat 6,52 yaitu daya yang masuk, kemudian daya outputnya diketahui di soal 5,5, jadi P2 per P1 5,5 per 6,5 sama dengan 84%. Kemudian torsinya adalah P2 per kecepatan sudut ya, 2 Pn, itu 36 nanometer ya. Kemudian putaran motor itu ada 2, putaran searah jarum jam dengan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi perputaran ini biasanya standar ya. Jadi dia ada yang perputarannya satu saja ya. Ketika kita kasih daya dia berputar searah jarum jam ya. Nah, kemudian bagaimana untuk ngatur putaran arah jarum jam, yaitu dengan mengganti ya terminal. Jadi misalkan tadi kalau misalkan dia kita berikan switch ya, arah switch-nya yang untuk berputar searah jarum jam, kemudian kita ada kontaktor ya, ada switch yang tegangannya berlawanan sehingga dia akan berlawanan arah jarum jam. Kemudian karakteristik motor, yaitu di setiap motor itu memiliki karakteristik grafik seperti ini ya. Jadi grafik sumbu Y adalah torsi, grafik sumbu X adalah kecepatan. Jadi kalau misalkan dia kita kasih kecepatan dia awal-awal ya, dia akan memenuhi grafik torsi tersebut. Tapi kalau torsinya kita kurangi, artinya bebannya dia ada batas sini ya, batas maksimum ya. Kalau misalkan torsinya kita hilangkan, artinya dia tidak ada beban, maka kecepatan akan naik ya. Nah, itu disebut dengan grafik torsi. Jadi ada dia momen awal ketika dia startup, kemudian kita naikkan torsinya, dia yang jalankan beban sampai dia maksimal ya. Jadi maksimal itu artinya kecepatan dia tidak bisa kita tambah lagi kecuali kalau torsinya dikurangi ya. Nah, ini ya penjelasan tadi ya. Nah, lalu ada lagi grafik yang lain, yaitu grafik rating torsi dengan efisiensi motor ya. Jadi tiap-tiap motor juga ada grafik. Jadi kalau torsinya kita naikkan dari mulai 0, dia tidak ada beban, dia akan mencapai efisiensi misalkan 0,8. Nah, ini konstan ya. Walaupun torsinya kita naikkan 1,5, dia tetap ya. Jadi ada efisiensi motor itu kalau kita kasih beban, tapi bebannya juga tidak terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah dia efisiensinya rendah.
ya. Jadi kalau biasanya di normal daerah kerjanya satu ini ya. Nah, jadi efisiensi itu juga tergantung kepada perbandingan tadi kecepatan dan perbandingan arus ya. Nah, kemudian ya di dalam motor kita ada yang disebut dengan starter ya. Jadi motor itu ketika kita mau hidupkan dia harus di starter ya. Starter itu kita biasanya pakai switch kita hubungkan. Nah, terkadang ya untuk menghubungkan ke starter ini dia memerlukan daya yang sangat besar sekali sehingga di beberapa kantor atau beberapa rumah ketika starter itu lampu-lampu padam ya. Kalau daya yang disediakan tidak mencukupi. Nah, jadi memerlukan daya yang besar ya. Nah, terutama untuk motor-motor yang besar di atas 30 kW ya. Oke ya, saya rasa itu ya. Jadi tentang motor induksi ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya tentang masalah starter. Oke ya. Saya rasa untuk materi hari ini cukup ya. Mohon Anda untuk pelajari materi tersebut. Oke. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.